Bayangin, polisi ini tega menghabisi nyawa polisi lain cuman gara-gara LC karaoke. Cerita ini tuh dimulai dari seorang anggota Polres Blitar Kota ini, namanya Bribtu Prayoga Ardi Priyanto. Nah, kita panggil aja dia Yoga. Yoga ini tuh tinggal di wilayah Kanigoro, Blitar, bareng istrinya dan satu anaknya. Nah, kesehariannya dia ini bertugas sebagai polisi, sementara istrinya adalah seorang guru SD. Selain bekerja, mereka juga punya bisnis sampingan, yaitu rental kendaraan di rumahnya. Hidupnya itu kelihatan normal, harmonis. Tapi setelah 4 tahun menikah, tepatnya di tahun 2009, Yoga itu sempat selingkuh. Nah, perempuan selingkuhannya ini namanya Wati. Dia itu seorang janda beranak satu yang bekerja sebagai SPG rokok, sekaligus LC karaoke di sebuah kafe di Blitar. Nah, Yoga sama Wati ini kenal awalnya itu di tempat karaoke. Nah, dari kenal, mereka itu jadi deket, sering berhubungan, dan akhirnya ya menjalin hubungan gelap. Sebenarnya, hubungan gelap ini tuh cuman buat senang-senang aja. Di balik perselingkuhannya itu, Yoga ini tetap menafkahi istrinya. Bahkan selalu ngasih gajinya utuh buat kebutuhan sehari-hari. Tapi ya rahasianya pasti akan terungkap. Lama-kelamaan, istrinya Yoga ini mulai curiga. Sampai akhirnya, dia itu tahu kalau suaminya ini lagi deket sama perempuan lain. Nah, karena udah ketahuan, Yoga pun akhirnya jujur dan minta maaf. Dia juga berjanji nggak bakal mengkhianati pernikahannya itu lagi. Dia pun memutuskan hubungannya tuh sama si Wati. Meskipun begitu, terkadang dia itu masih deket lagi sama Wati kalau lagi main ke karaokeannya ini. Nah, di saat yang sama, Wati ini juga ngejalin hubungan sama atasannya Yoga di kantor. Nah, jabatannya itu nggak main-main. Dia itu Wakapolres Kota Blitar, namanya Kompol Ruslan. Ya, padahal Ruslan ini juga udah punya anak sama istri. Awalnya di tahun 2011, Ruslan ini sering main ke karaoke-nya Wati. Di sanalah dia lihat Wati pertama kali dan langsung suka. Dia itu langsung ngegodain Wati. Wati yang sebagai LC karaoke ya pastinya nyambut godaan Ruslan dengan ramah. Mereka itu akhirnya tukeran nomor HP, jadi deket, dan ya akhirnya itu mereka pacaran. Selama pacaran sama si Ruslan ini, Wati ini sering dibeliin barang-barang mewah sama branded. Mereka juga sering jalan-jalan, bahkan ya sampai begituan. Tapi lama-lama Wati ini ngerasa nggak nyaman sama si Ruslan ini. Ruslan ini tuh orangnya terlalu keras. Dia ini udah terlanjur cinta sama Wati. Saking cintanya, dia tuh nggak mau Wati itu deket sama siapapun. Siapapun. Padahal di waktu yang sama, Wati ini ya terkadang masih berkomunikasi sama Yoga. Meskipun mereka itu nggak ada hubungan khusus lagi, cuma sebatas teman biasa. Tapi Ruslan tahu soal ini. Nah, dia tahu Yoga adalah bawahannya di kantor. Dan ternyata mantannya Wati. Nah, apalagi Yoga dan Wati ini masih komunikasi. Ruslan itu langsung cemburu dan marah besar sama si Yoga ini. Di kantor, Ruslan itu langsung nemuin dan menginterogasi si Yoga ini. Nah, pas Ruslan tahu Yoga udah nikah, Ruslan ini seolah-olah marah ke Yoga karena tega menyelingkuhi istrinya. Ya, Yoga jujur. Dia jawab kalau saat itu dia udah nggak ada hubungan lagi sama Wati dan nggak pernah selingkuhin istrinya lagi. Tapi di sini Ruslan tuh nggak percaya. Dia maksa Yoga buat jujur kalau dia itu selingkuh sama Wati. Ya, Yoga tetap bersikeras. Dia ngaku kalau dia itu nggak ada hubungan apapun lagi sama si Wati. Karena dianggap nggak jujur, Yoga pun dibuat babak belur sama si Ruslan ini. Bahkan seragam dinasnya itu sampai disuntut rokok sampai bolong. Ruslan ini tuh seolah-olah marah karena Yoga itu sebagai anggotanya itu udah melanggar kode etik polisi karena menyelingkuhi istrinya itu. Setelah pulang dinas, istrinya Yoga kaget lihat Yoga tuh udah babak belur. Ditambah seragam dinasnya itu berantakan dan berlubang karena sundutan rokok. Istrinya nanya apa yang terjadi. Tapi ya Yoga nggak jujur. Dia cuma jawab kalau dia itu baru aja melerai orang tawuran. Beberapa hari kemudian, di kantornya, Yoga ini disidang lagi sama si Ruslan secara sepihak. Ruslan itu menganggap Yoga udah melanggar kode etik polisi. Akibatnya, Yoga itu dimutasi alias dinasnya itu dipindahkan ke Polsek Kanigoro Wetan. Sampai di rumah dengan rasa kecewa, Yoga ini curhat sama istrinya. Dia bilang kalau dinasnya itu dipindahkan karena Ruslan menfitnah dia itu selingkuh sama Wati. Padahal saat itu dia tuh udah nggak pernah selingkuh lagi. Nah, istrinya itu percaya kalau Yoga itu emang nggak pernah selingkuh lagi. Saat itu, mereka itu nggak tahu kalau sidang kode etik itu tuh cuma dilakuin Ruslan karena ego cemburunya dia aja. Bukan karena Yoga melanggar kode etik. Nah, dia itu pakai kekuasaannya buat egonya sendiri dengan mengorbankan karirnya si Yoga ini. Di balik itu, hubungan Ruslan sama Wati juga udah mulai retak. Wati itu mulai ngejauhin Ruslan karena Ruslan ini terlalu menekan.
Saking takutnya Ruslan kalau Wati itu berpaling ke Yoga yang lebih muda, Ruslan ini sampai datang ke kontrakannya Wati buat ngecek. Tapi pas Ruslan nyampe, Wati itu tetap nggak mau ketemu. Ruslan itu datang dengan amarah yang cukup mengerikan. Dia marah banget ngelihat ada sendal laki-laki di depan pintu rumah Wati. Ruslan itu mau masuk paksa, tapi ditahan sama Wati. Mereka akhirnya dorong-dorongan di pintu rumah. Karena kesel, Ruslan itu mencahin kaca rumah kontrakan Wati dan sempat melakukan pemukulan ke si Wati juga. Ya tentu Wati nggak terima. Dia akhirnya lapor ke Polres Kota Blitar soal penganiayaan ini. Ruslan akhirnya langsung diproses. Dan akhirnya dia dipindah dinaskan ke Polda Jawa Timur di Surabaya. Nah sejak ini, Ruslan dan Wati itu jadi jarang ketemu. Tapi ya ini belum selesai. Ruslan itu masih belum menyerah buat dapetin Wati dan masih berusaha keras buat misahin Wati sama Yoga. Disinilah dia mulai mendapatkan ide yang sangat-sangat gila. Masih di tahun 2011, Ruslan ini kenal sama seorang paranormal di Surabaya bernama Muhammad Muadz. Muhammad Muadz ini itu kesehariannya ngajar ngaji di kampungnya, sekaligus paranormal yang dihormati. Dia itu tinggal sama istri dan anaknya juga. Ruslan minta tolong sama Muadz ini buat nyantet Yoga. Tujuannya ya supaya Yoga ini menjauh dari Wati dan Wati bisa jatuh cinta sama Ruslan. Ruslan akhirnya langsung bayar Muadz ini sebesar 5 juta rupiah. Muadz pun menyanggupi tawaran itu. Dia berangkat ke Blitar buat ziarah ke makam Soekarno, memohon kelancaran ritualnya. Lalu dia melakukan ritualnya. Tapi setelah ditunggu berminggu-minggu, ya nggak ada hasil. Ruslan lalu marah, minta uang 5 jutanya itu dikembalikan. Tapi ya uangnya itu udah habis. Muadz nggak bisa balikin. Ruslan akhirnya nyuruh Muadz buat langsung ngabisin Yoga. Kalau Muadz nolak, Ruslan itu ngancem bakal ngabisin keluarganya si Muadz ini. Ya karena ancaman ini, Muadz terpaksa menyanggupi paksaannya Ruslan. Muadz itu nggak berani jadi eksekutornya langsung. Dia akhirnya minta bantuan seseorang yang biasa dipanggil Bungkus, yang dikenal sebagai spesialis ya pembunuh. Bungkus itu bersedia, tapi minta bayaran 100 juta. Ruslan nawar. Akhirnya, Bungkus itu setuju dibayar 15 juta dari 100 juta. Tapi sebelum uang mukanya dibayar, Bungkus itu meninggal dunia karena sakit. Ya, lagi-lagi Ruslan kesel. Akhirnya dia tuh marah lagi ke Muadz. Dan lagi-lagi, dia tuh ngancem ngabisin keluarganya Muadz kalau dia belum menghabisi si Yoga ini. Nah, Muadz itu akhirnya nyari orang lain. Nawarin temannya bernama Husein. Husein tapi memperingatkan Muadz, lebih baik ya jangan ngelakuin hal itu, karena targetnya polisi. Tapi ya Muadz gak mau dengerin dia. Dia mau gak mau harus ngelakuin ini, kalau nggak ya istri sama anaknya bakal dihabisi sama si Ruslan ini. Akhirnya, Muadz memberanikan diri jadi eksekutor langsung. Di tanggal 31 Desember 2011, di hari Sabtu, Muadz ini mengajak salah satu murid ngajinya yang bernama Zaini itu buat nemenin dia ke Blitar. Zaini ini nggak tahu apa-apa soal tujuannya. Dia setuju aja karena percaya banget sama Muadz. Pagi itu jam 7, mereka tuh berangkat naik motor Zaini dari Surabaya ke Blitar, bawa ransel berisi baju, tasbih, peralatan ritual, sama pisau. Di tengah jalan, mereka itu ganti plat nomor motor Zaini dan pasang stiker biar motornya itu tersamarkan. Nah, jam 5 sorenya, mereka itu sampai Blitar dan nyari rumah Yoga di Kanigoro. Mereka nanya-nanya sampai dapat petunjuk kalau rumah Yoga itu ada tanda rental motor dan mobil. Mereka itu nemuin rumahnya dan manggil Yoga, tapi yang keluar malah istrinya. Si Muadz ini itu ngaku namanya Irul. Katanya itu mau nyewa mobil. Istrinya bilang Yoga belum pulang. Akhirnya mereka makan dulu. Terus Muadz itu nyuruh Zaini nunggu. Muadz itu pergi ngecek motor Yoga di Polsek Kanigoro Wetan. Karena motor Honda Beat Yoga nggak kelihatan, Muadz menduga Yoga ini udah pulang. Jadi dia tuh buru-buru jemput Zaini dan balik lagi ke rumah Yoga. Tapi sesampainya di rumah Yoga, istrinya bilang Yoga itu belum pulang. Terus nelpon Yoga dan nyuruh Muadz buat ngomong. Muadz yang ngaku Irul bilang ada hal penting soal rental mobil. Yoga bilang dia tuh pulangnya agak telat karena sedang apel persiapan pengamanan tahun baru dan dia pulang sekitar jam 7 lewat. Setelah nelpon, mereka itu akhirnya nunggu Yoga lewat di pinggir jalan. Sejam lebih nunggu, jam setengah 8 malam, Yoga akhirnya lewat pakai motornya dia. Nah, dengan pisau yang udah siap, Muadz dan Zaini itu langsung ngejar dan ngeberhentiin Yoga di pinggir jalan. Muadz nanya, "Kamu Yoga ya?" Nah, tanpa curiga, Yoga jawab, "Ya, iya, ada apa?" Nah, disitulah Muadz tiba-tiba nusuk Yoga. Gerakan refleks Yoga bikin tusukan pertama Muadz cuman kena tangannya doang. Yoga lalu melawan. Tusukan kedua Muadz barulah kena leher bagian depan Yoga dan tertusuk dalam banget.
Pertengkaran terjadi. Muats berusaha kabur naik motor. Yoga itu ngejar dan sempat memukul Muats pakai helmnya sampai Muats jatuh. Muats bangun lagi, berusaha kabur. Yoga berusaha nahan dengan narik tas ransel Muats sampai atasnya lepas dan jatuh. Muats dan Zaini itu berhasil kabur. Nah, perkelahian mereka itu sempat dilihat sama warga, tapi mereka itu nggak berani mendekat. Yoga akhirnya menyerah kesakitan. Darah dari lehernya itu keluar deras. Dia berusaha nutupin pakai tangannya. Warga itu mulai berani mendekat. Salah satu warga yang lihat tas jatuh, nyantolin tas itu ke motornya Yoga. Karena mereka kira itu tasnya si Yoga ini. Nah, Yoga balik lagi ke kantornya. Jaraknya itu cuma 500 meter dari tempat kejadian. Dia ngendarain motornya itu sambil megang lehernya buat nahan darah. Nah, sampai di kantor, Yoga itu sempoyongan, minta tolong ke teman-temannya, lalu terjatuh karena lemes. Teman-temannya tentu aja kaget banget, dan Yoga itu udah nggak sanggup ngomong lagi. Akhirnya teman-temannya itu langsung melarikan Yoga ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, di perjalanan Yoga itu nggak bergerak lagi. Teman-temannya itu berusaha manggilin, tapi ternyata Yoga itu udah menghembuskan napas terakhirnya karena kehabisan darah. Muats dan Zaini itu baru sadar tas ransel mereka itu jatuh pas ditarik Yoga. Nah, KTP Zaini ini itu ada di dalam tas. Akhirnya mereka balik lagi nyari, tapi ya nggak ketemu. Malam itu juga mereka pasrah, lalu kabur balik ke Surabaya. Besoknya, 1 Januari 2012, Muats itu nemuin Ruslan, ngabarin kalau dia itu udah berhasil nusuk Yoga di lehernya. Ruslan minta pisaunya buat dimusnahkan, takut jadi alat bukti. Nah, Ruslan kasih uang 10 juta ke Muats dan nyuruh Muats itu secepatnya melarikan diri. Akhirnya Muats bawa istri dan anaknya kabur, pindah-pindah tempat. Cuman modal 10 juta yang dikasih sama si Ruslan ini. Di sisi lain, polisi nyelidikin kasus ini. Mereka nemuin tas yang tergantung di motor Yoga. Di dalamnya ada KTP Zaini. Nah, KTP dan isi tas itu jadi petunjuk buat nemuin pelakunya di Surabaya. Nah, singkat cerita, Zaini ini berhasil ditangkap. Karena Zaini ini emang gak mau ikut-ikutan, akhirnya dia ngaku. Nah, pelakunya bukan dia, tapi guru ngajinya, yang bernama Muhammad Muats. Si Zaini ini bawa polisi ke rumahnya Muats, tapi udah kosong. Muats itu udah melarikan diri. Muats itu jadi DPO. Nah, setelah 2 minggu, Muats ini berhasil ditangkap di rumah kontrakan di Probolinggo, Jawa Timur, bareng istri dan anaknya. Lalu saat diinterogasi, Muats itu mengakui semuanya. Dia bilang, dia ngelakuin itu karena perintah seorang polisi, yaitu Kompol Ruslan, yang saat itu bertugas di Polda Jawa Timur. Ruslan akhirnya langsung ditahan. Nah, kasus ini tuh masuk ke pengadilan. Pengacara Ruslan itu ngasih pembelaan kalau Ruslan ini sama sekali nggak memerintahkan Muats buat ngabisin Yoga. Katanya sih, itu tuh inisiatif Muats sendiri. Nah, Ruslan itu ngaku di pengadilan kalau dia cuma minta tolong ke Muats buat nyantet Yoga. Dia ngebayar 5 juta, itu pun katanya atas permintaan orang tua Wati. Ruslan itu juga ngakunya tujuannya nyantet itu karena kasihan lihat rumah tangganya Yoga ini. Jelas pembelaan Ruslan ini tuh langsung dibantah mentah-mentah sama Muats. Muats itu bahkan emosi di pengadilan, merasa dia tuh dikambing hitamkan. Dia itu ngaku Ruslan lah yang maksa, bahkan ngancem ngabisin keluarganya kalau Muats itu nolak. Muats juga ngaku kalau setelah eksekusi, Ruslan itu bayar dia 10 juta buat melarikan diri. Dan Ruslan itu minta pisau yang dipakai buat si Yoga ini itu dimusnahkan. Nah, setelah diselidiki, pengakuan Muats lah yang benar. Apalagi Wati itu hadir di pengadilan dan mengaku kalau orang tuanya itu nggak pernah minta tolong Ruslan buat ngejauhin dia dari Yoga. Apalagi ngasih uang 5 juta buat nyantet. Bahkan tetangga dan RT-nya Muats ini yang kenal Muats sebagai guru ngaji yang baik, percaya Muats ini nggak mungkin ngelakuin ini semua tanpa tekanan dari Ruslan. Dan istri Muats itu juga sempat ngaku kalau Muats ini sempat curhat soal tekanan dan ancaman dari si Ruslan. Dia terpaksa ngelakuin itu demi nyelamatin nyawa istri sama anaknya. Lalu berdasarkan penyelidikan dan semua pengakuan yang terkait, Ruslan dinyatakan sebagai otak dari kasus ini. Ruslan akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Muats sebagai eksekutor juga dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sementara Zaini itu cuma divonis 9 bulan kurungan penjara. Ya karena emang dia nggak tahu apa-apa, cuma ikut Muats aja. Saat kejadian pun Zaini itu cuma heran sama diem, nggak bantu siapapun. Nah, keluarga Yoga itu kaget dan pastinya kecewa banget. Ruslan sebagai otak kasus itu cuma dihukum 16 tahun penjara, sama kayak eksekutornya. Padahal ini semua tuh gara-gara si Ruslan. Menurut kalian, pantas gak sih 16 tahun? Kayak menurut gue nggak pantas sih, karena dia itu otak dari semuanya. Kalau nggak ada Ruslan, ya Yoga ini nggak bakal berakhir mengenaskan kayak gini.
Gila banget.